wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk hadir walaupun hanya beberapa. Jadi ini salah satu cara kita untuk supaya perkuliahan tetap jalan. Sebenarnya bisa tetap jalan walaupun tanpa ada yang hadir di kelas. Bapak menjelaskan seperti ini, tapi hanya saja belum pas karena mungkin nanti kalau Bapak jelaskan di sini ada yang lain di belakang kan? Nah itu penunggu sini nilai belajar tahu kan? Oke. Nah jadi perkuliahan tetap biasa khususnya yang ada di Palembang untuk hadir. Tujuannya pertama adalah kita buat video pembelajaran seperti ini supaya nanti yang tidak hadir bisa ikut belajar. Kelas yang satunya juga, jadi kenapa Bapak jadwalkan minggu pertama itu kelas kelas ganjil, kemudian minggu kedua itu kelas genap, seterusnya seperti itu. Jadi tidak harus semuanya hadir, yang minimal ya 5 orang atau ini tidak apa-apa, yang penting ada teman untuk Bapak menjelaskan gitu ya. Itu tujuannya supaya pembelajarannya tetap seperti biasa ya. Karena bagaimanapun juga orang belajar fisika matematika, belajar fisika, kemudian apa lagi? Pokoknya yang terkait hitung-hitungan, datang dia lagi tidak ngerti kan? Apalagi cuman Zoom gitu ya. Oke. Tapi bukan berarti dengan tujuan tertentu tidak. Jadi supaya bagaimana caranya tetap bisa. Nah untuk itu supaya tetap ya patuhilah aturannya. Jadi pakailah masker. Kalau Bapak tidak pakai masker karena menjelaskan, karena menges kalau pakai masker menjelaskannya. Oke. Terus jaga jaraknya sebisa mungkin. Ya. Oke. Nah, di Bisma 3 itu lanjutan Bisma 2 ya? Ya, Pak. Di Bisma 2 itu rasanya sampai mana? Bab 11 ya? Bab 11? Bisma 3, Bisma 2. Kemarin saya tanya Bu Putri, katanya Pak, Bisma 2 itu sampai integral eliptik. Integral eliptik itu ada di akhir bab 11. Oke. Ya, integral eliptik. Oke. Tidak tahu selesai atau enggak ya, cuman yang jelas itu di bab 11. Nah, artinya di Bisma 3 itu melanjutkan, dan di bab 12 tentang solusi deret persamaan diferensial sampai nanti harusnya itu sampai ke probabilistik. Ya, jadi ada 4 bab. Tapi karena kita ada kuliah fisika statistik yang nanti diawali dengan probabilistik, jadi Bisma 3-nya itu hanya 3 bab. Ya, sedikit. Oke, jadi Bisma 3 itu mulai dari solusi deret persamaan diferensial. Ya. Jadi solusi deret persamaan diferensial. Nah, bab 12. Bab 12. Bukunya tetap sama, Bisma. Bukunya si Boas.
diferensial itu adanya di bab berapa? Mulai bab berapa? Persamaan diferensial. Bab 4. Bab 4 itu sudah bahas tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial contohnya itu adalah y aksen sama dengan 2xy. Nah, ini persamaan diferensial kan? Atau y aksennya bisa kita buat di x karena dia terhadap x, atau bentuk yang lain boleh. Ini adalah 2xy. Nah, di bab ke-8 itu sudah dibahas tentang persamaan diferensial order 1 dan 2 kalau tidak salah, solusi ya. Solusi persamaan diferensial ini ada order 1 dan order 2. Silakan dicek, buka lagi bagaimana solusinya ya. Cara untuk mendapatkan solusinya. Jadi yang disebut dengan persamaan diferensial adalah yang seperti ini contohnya. Kemudian kita ingin mendapatkan bentuk y-nya sama dengan apa ya. Jadi dari sini nanti kita mau mendapatkan y sebagai fungsi x, ini sama dengan apa. Nah, ini yang disebut dengan solusi nanti ya. Nah, di bab 8 ini sudah dibahas mengenai solusi ini. Pak, aku masih bingung, baca lagi. Karena yang sekarang itu yang kita bahas mengenai solusi dereknya ya. Solusi derek ya, ini persamaan diferensial. Kenapa pakai solusi derek? Karena tidak semua persamaan diferensial itu bisa diselesaikan dengan dengan metode pemisahan variabel misalkan ya. Jadi ini contoh metode pemisahan variabel nanti ya. Bisa diselesaikan dengan metode di ini solusinya. Misalnya yang pertama itu adalah pemisahan variabel. Jadi yang ini dipisahkan ya. Ini sebelah sini variabel y, yang sebelah sini ada variabel x dan y. Nah, ini dipisahkan. Namanya pemisahan. Jadi jangan dibuat susah, jangan dibuat opening. Lihat kata-katanya, pemisahan. Oh, artinya ini dipisahkan ya. Oke. Jadi ini dipisahkan. Kumpulkan yang y dengan y, yang x dengan y. Biasa kali silang, pindahkan saja, tapi jangan asal pindah. Ya, lihat, karena ini dy, di sebelah sini x, pindah ke sini jadi di bawah ya, tidak di sini ya. Oke, saya rasa tidak ada masalah ini. Ini sama dengan 2x dx. Ya. Nah, baru kemudian ini sudah terpisah, sebelah sini variabel y, di sebelah sini variabel x. Kemudian ini kita integralkan semuanya. Ya, integral 1 per y, apa? Integral 1 per y. Ayo. Nah, kan dulu kan? Kami. Lupa. Ya, nah nanti dicek ya. Integral 1 per y itu adalah ln y ya. Oh iya. Oh iya. Iya, Pak. Iya.
integral satu per y rupa integral 2x apa? Apa? Integral 2x. Coba. X pangkat 2. Hah? X kuadrat. X kuadrat. Oke, integralnya adalah x kuadrat. Ya. Apa nih? Bingung? Ayo, jangan lama-lama itu. Integral 2x itu adalah x kuadrat. Nah, batasnya ya. Oke, karena ini integral tak tentu, sebut saja dengan kita tambahi sebuah konstanta c, kan gitu kan? Ini log y. Nah, tadi di awal ini adalah persamaan diferensial yang ingin kita dapatkan itu adalah bentuk y sama dengan apa, ya? Sementara ini log y. Nah, supaya menjadi y bagaimana? Gimana? Supaya jadi y. Ayo. Dikali dengan dikasih eksponen semuanya ya. Nah, di sini dikasih eksponen semuanya. Nah, ini ya. Jadi eksponen ln y. Nah, eksponen ln y baliknya ke y. Ya. Ini jadinya sama dengan e pangkat x kuadrat plus c-nya gimana ya? C. Ini boleh. Nanti cek di sini atau di sini ya. Nanti cek di persamaan diferensial juga. Ya. Nah, ini solusi yang ingin kita dapatkan. Nah, jadi ini solusi yang kita peroleh dengan cara pemisahan variabel. Ya, solusi dengan pemisahan variabel orde ke-1. Ya. Kalau orde 2, nah, nanti ada cakanya di bab 8, ya. Dicek. Nah, tidak semua persamaan diferensial itu bisa diselesaikan dengan ini. Ya, banyak persamaan diferensial yang tidak bisa diselesaikan ini. Nah, caranya salah satunya kalau yang dengan manual itu kita menggunakan deret. Ya, hanya di bab 12 itu adalah solusi persamaan diferensial. Oke? Paham? Alurnya kemana? Ya, jadi pahami dulu alurnya, nanti tinggal teknisnya. Kalau kamu tidak paham alurnya, tahu nak mana kan? Paham tidak alurnya? Paham ya? Oke. Lanjut? Oke. Nah, untuk mendapatkan solusi deret persamaan diferensial sebenarnya mudah. Hanya butuh kerja keras, kerja cerdas, teliti ya. Jadi awalnya kita anggap, nah, ini solusi deret ya, solusi deret. Awalnya kita anggap bahwa solusi persamaan diferensial ini dia adalah sebuah deret. Y sama dengan apa di sini? Nah, ini misalkan saja. Misalkan Y-nya sama dengan A0 ditambah A1X terus ditambah A2 X kuadrat terus ditambah A3 X pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai AN X pangkat N. Oke? Ya kan? Buat solusi.
solusinya macam itu. Ya, itulah solusi deretnya. Nah, dimisalkan, dianggap dulu seperti itu solusinya. Hipotesis kata orang apa? Ya pokoknya itu lah. Oke? Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Semua ada kecuali A0. Kenapa? Hah? 40 plus 1. Oke. Iya, ya. Oke, sudah ya? Nah, lihat, ini solusi yang kita misalkan. Tapi ini adalah solusi umum atau ya tebak-tebakan tadi ya. Nah, yang ingin kita cari itu adalah yang bagian ini. A0-nya berapa? Kan masih angka. A0, A1, A2, A3 sampai nanti ke AN itu berapa? Nah, itu yang mau kita cari. Ya. Caranya bagaimana? Caranya ini kita turunkan. Ya. Sebagai sampai berapa turunannya? Sampai keperluan kita di persamaan diferensialnya. Ini turunan berapa? Pertama. Jadi ini cukup sekali saja kita turunkan, ya. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap X, DJ di X, atau kita tulis Y aksen sama dengan apa? Turunan A0 berapa? B. Turunan A1X? A1. Oke, ini jadinya A1 ditambah 2A2X. Oke, 2A2X. Ini 3A3X pangkat 2. 3A3 X pangkat 3 sampai nanti apa? 3A3 X pangkat 2. Apa? NAN X pangkat 1. Oke. Jadi di sini kita sudah punya Y dan satunya adalah Y aksen, ya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan ke sini. Tuliskan ulang gimana caranya supaya enak. Ini enggak ada pula di simak di buku ini tulisnya. Oke lah, udahlah, kita masukkan saja ya. Jadi yang sebelah sini ini adalah Y aksen, ya. Ini A1 ditambah 2A2X ditambah 3A3X kuadrat ditambah NaN X pangkat N min 1. Oke. Ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Kemudian sama dengan, nah supaya enak sama dengannya kita taruh sini saja ya. Sama dengan supaya kelihatan maksudnya nanti. Sama dengan 2x. 2x 2x dikali dengan Y-nya ini kan? A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah seterusnya AN X pangkat N. Oke, ini semuanya sekali ya. Sudah? Ada masalah? Enggak ya. Oke, kalikan ke dalam semuanya. Jadi tuliskan lagi ya. A1 plus 2A2 X plus 3A3 X kuadrat ditambah dan seterusnya N X pangkat N min 1
sama dengan 2A0X. oke, ini 2A0X ditambah 2A1X kuadrat ditambah 0 2A2 X pangkat 3. X pangkat 3. Iya, X kuadrat Oh, iya. kali X pangkat 3. Benar Pak, 2A2 X pangkat 3. Kan 2X dikali 2X pangkat 2A2 X kuadrat sudah 2A2. Itu benar Oh, Pak, iya. 21. ditambah 2A3 X pangkat 4 ya. Plus ini 2AN X pangkat N plus 1 ya. Ya. Iya, salah satu. Nah, kemudian baru kita bandingkan persamaan yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Kumpulkan yang ada X sama X, yang tidak ada ya kan? Bisa kan? Jadi A1 tidak ada kan sebelah sana kan? Oke. A1 sama dengan 0. Terus A0 ada? Oh ini ya. Yang dengan X 2A2 sama dengan 2 2A yang sama pangkat kali 3. Oh ya, ini ya. Ini dengan X ya. Jadi 2A2 sama dengan A0 ya. 2A0 ya. Sama dengan 2A0. Atau A2-nya sama dengan A0 ya. Itu ya. Kan 2A2 sama dengan 2A2 sama dengan 2A2 sama dengan 2A0. Itu kan? A2 sama dengan A0. Sudah. Terus yang X kuadrat 3A3 sama dengan 2A1 ya. Jadi ini ada A2, A3. A3 nya sama dengan 2/3 A1 ya. Udah? Terus selesai. Oke. Jadi ada A1, A2 dan A3 kita peroleh. Nanti cek A4-nya. A4-nya itu sama dengan setengah A0. Setengah A0. Nah, lihat A1 sama dengan 0, A2 sama dengan A0, A3-nya sama dengan 2/3 A1 sama dengan 0 juga ya. Kenapa? Oke, karena A1-nya sama dengan 0. Lihat. Jadi yang yang indeksnya ganjil, nah, nanti cek lagi. Yang indeksnya ganjil dia 0 ya. Yang indeksnya genap 0. Ada A0, ada A2 sama dengan A0, nanti A4. A0-nya kan ada nilainya maksudnya ya. Jadi
ada A0-nya. A0-nya tidak sama dengan 0. Kemudian A2-nya sama dengan A0. Lalu A4 itu sama dengan setengah A0. Nah, nanti cek nanti A4-nya sama dengan berapa. Oke, lagi ya. Udah? Nah, nanti akan dapat pola. Nah, kalau di buku ini disebutkan nanti akan dapat pola bahwa NaN itu sama dengan apa nih? N sama dengan 2N min 2. 2AN min 2. Dengan catatan akar 0 untuk yang ganjil. Kemudian ini akan sama dengan apa ini? 2 per N AN min 2. 2 per N AN min 2. Ini untuk yang genap. Ini untuk yang genap. Ya. Sudah? Ya. Nanti dicek ya, nanti dicek. Ikuti lagi ini sampai nanti A4. Kalau belum jelas nanti A6 ya. A6-nya berapa? Kan ini kan sampai 3 cuman kan? Oke, karena nanti punya waktu lebih panjang. Nah, A6, A8, A10 gitu. Sampai nanti ketemu polanya seperti ini. N dikali A. N itu sama dengan 2AN min 2. Tapi ini hanya ada untuk N yang genap saja. Oke ya. Sudah? Sudah ya? Nggak usah dicatat, nggak usah dicatat. Rekam, nggak usah dicatat. Buku lah dong kan? Apalagi? Kalian kayak enggak catatan. Pas lu mau. Jadi untuk N genap, untuk N yang genap kita punya solusi sama dengan N AN itu adalah 2 AN min 2. Lalu kalau kita masukkan misalnya ganti, ini hanya trik ya. Sebenarnya ini sudah bisa solusinya. Tapi kan belum kelihatan dayanya seperti apa ya. Nah, tinggal di apa, di trik. Ganti N-nya itu sama dengan 2M. Ya, N-nya sama dengan 2M. Jadi ini 2M A dikali dengan 2M sama dengan 2 A 2M min 2 ya.
Tidak? Atau A 2M nya itu sama dengan 2 per 2M dikali A 2M min 2 ya. Tidak? Atau sama dengan 1 per M A dikali A indeksnya 2M A 2M min 2 ya. Kan itu dikali dong. Tidak? Misal ini kita ngecek ke sana ya. Misal M-nya sama dengan 1. Dapatnya itu adalah A2 sama dengan 1 per 1 dikali A0 ya. Ada sampai apa ya? Ya, semua kan? Ini untuk ngecek saja. Misal lagi, ini kan untuk M yang genap ya. Jangan lihat untuk N yang genap, untuk yang solusi genap ya. Jangan lihat ini ya. Misal M-nya sama dengan 2. Munculnya A4 sama dengan 1 per 2 A2 kali 2, 4 dikurang 2 A2 ya. Oke, setengah A2 A4 setengah A2 A2 nya sama dengan A0 ya. Sama dengan A0 ya. Jadi setengah A0 ya. Ini kan? Terus kalau misalnya M-nya sama dengan 3, maka A6 A6 sama dengan 1 per 3 A4 ya. A4 yang ini kan sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 2 A berarti sama dengan 1 per 6 A ya. A2 nya sama dengan A0 A4 nya setengah A0 ya. 4 nya sama dengan setengah A0. Kemudian A6 nya itu sama dengan seperenam A0. Nah nanti sila coba cek A8 coba. A8 berarti M nya sama dengan 4 kan? Oke. Jadi M sama dengan 4, kita punya A8 sama dengan berapa? 1 per 8 A6 nya berapa? 1 per 6 an 1 per 8 dikali 1 per 6 an 1 per 8 dikali 1 per 6 A0 sama dengan berapa? 1 per 4 1 per 4 A2 itu sama dengan A0 atau sama dengan 1 per 1 faktorial ya kan? Sama dengan ini 1 per 2 faktorial 0 ya. Yang ini sama dengan 1 per 3 faktorial A. Yang ini 1 per 4 1 per 4 faktorial A.
1 per 1 faktorial, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial. Berarti A10 nanti muncul 1 per 5 faktorial A0 ya. Sehingga bentuk dereknya kita punya, jadi kita punya secara umum A2M itu sama dengan 1 per M faktorial